Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang senantiasa beriman, tak henti-hentinya kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga tidak henti-hentinya memberikan nikmatnya kepada kita. Yang dengan syukur ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semua akan ketetapan nikmat tersebut, bahkan bertambahnya nikmat-nikmat tersebut pada diri kita. Juga selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, tak henti-hentinya untuk senantiasa menyerukan agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa ini adalah menjadi sebaik-baik bekal bagi kita di akhirat nanti, yang menjadi bagian daripada bekal kita dan menyelamatkan kita daripada azab Allah di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di hari-hari yang mulia. 10 hari atau 10 awal daripada bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala janjikan keutamaan di dalamnya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian bersumpah di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashar, dan demi 10 malam. Jadi dimaksudkan oleh tafsir daripada 10 malam adalah 10 awal atau 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Begitu penafsiran daripada para ulama ahli tafsir kita. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat kita pada siang hari ini, kami akan mengetengahkan satu kisah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan tentang kisah ini. Rasulullah kemudian bersabda, Inna fi Bani Israel, sesungguhnya di masa kaum Bani Israel ada 3 golongan manusia yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang yang memiliki penyakit kusta atau disebut al-abras. Kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki kepala yang botak. Kemudian yang ketiga adalah orang yang buta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menguji ketiga orang ini. Allah kemudian mengutus malaikatnya untuk kemudian bertemu dengan ketiga orang ini, di mana kemudian orang yang pertama yang menderita penyakit kusta ini adalah orang yang didatangi oleh malaikat tersebut. Malaikat ini kemudian berkata atau bertanya kepada orang ini, Ayu syai'in ahabbu ilaika, wahai engkau hamba Allah, apa yang engkau inginkan daripada hidupmu ini? Maka orang yang berpenyakit kusta ini kemudian mengatakan, saya menginginkan memiliki kulit yang mulus, serta Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keadaanku ini seperti semula, memiliki kulit yang bersih, dan menghindarkanku daripada apa yang orang lain menjadikannya sebagai bahan olokan terhadapku.
Maka kemudian jemaah sekalian, malaikat ini kemudian mengusapkan tangannya ke kulit orang tersebut, dan kemudian orang tersebut sembuh seketika. Kulitnya yang tadi penuh dengan penyakit itu kemudian Allah Subhanahu wa taala hilangkan dan jadikan kembali lebih baik, memiliki kulit yang lebih baik dan lebih bersih. Lalu kemudian malaikat bertanya kepada orang tersebut, ayyul mal, harta apa ahabbu ilaika, yang engkau sukai daripada dirimu? Orang ini kemudian menjawab, saya menginginkan memiliki unta yang baik. Atau dalam riwayat lain disebutkan dia menginginkan memiliki seekor sapi. Maka malaikat kemudian memberikan kepada orang ini seekor unta yang sedang hamil atau yang sedang bunting. Diberikanlah kepada orang yang berpenyakit kusta ini. Lalu malaikat kemudian mengatakan kepadanya, ambillah hewan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya atau menjadikan berkah bagimu. Kemudian jemaah sekalian, malaikat mendatangi orang yang kedua, orang yang memiliki kepala botak. Malaikat kemudian bertanya kepadanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang engkau inginkan? Lalu kemudian orang ini berkata, saya menginginkan agar kepalaku ini tumbuh rambut yang lebih baik dari orang-orang yang ada, yang dimiliki oleh orang-orang saat ini. Maka kemudian malaikat ini kemudian mengusapkan tangannya ke kepala orang tersebut, yang menjadikan kepala orang tersebut kembali dan memiliki rambut yang sangat indah. Setelah itu jemaah sekalian, malaikat kemudian bertanya kembali kepada orang ini, apa yang engkau inginkan? Harta apa yang engkau inginkan? Maka orang tersebut menjawab, saya menginginkan memiliki seekor sapi. Malaikat kemudian memberikannya seekor sapi yang sedang hamil atau yang sedang bunting, lalu menyerahkannya kepada orang yang botak tersebut sambil mengucapkan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang saya berikan ini sebagai keberkahan bagimu. Jemaah sekalian, lalu kemudian malaikat mendatangi orang yang ketiga, yaitu orang yang buta. Malaikat kembali bertanya kepada orang tersebut, apa yang engkau inginkan dari dirimu? Dia menjawab, saya menginginkan mata yang kembali dapat melihat. Malaikat ini kemudian membasuh wajah orang itu, membasuh mata orang tersebut sampai matanya kembali normal dan dia dapat melihat. Setelah itu malaikat kembali bertanya sebagaimana apa yang ditanyakan kepada kedua orang sebelumnya. Maka orang tersebut menjawab, saya menginginkan memiliki seekor kambing. Malaikat kemudian menyerahkan apa yang dia inginkan, yaitu seekor kambing yang juga sedang hamil. Lalu mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini berkah bagimu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, unta, sapi dan kambing ketiga orang ini kemudian terus berkembang biak sampai masing-masing dari tiga orang tersebut memiliki lembah yang penuh dengan binatang ternak yang mereka miliki masing-masing. Suatu saat malaikat yang pernah mendatangi mereka ini kemudian datang kembali menemui mereka, dan kemudian mendatangi orang yang pertama yang berpenyakit kusta. Lalu kemudian mengatakan kepadanya, saya ini orang miskin, saya sedang kesusahan dan sedang berada di dalam perjalanan, dan saya memiliki unta yang sudah pergi dariku atau kabur dariku. Sudikah engkau kiranya memberikan satu ekor unta kepada saya? Maka orang ini kemudian menjawab, saat ini atas nama Allah yang memberikan kulit dan mulus dan harta kepada saya, maka saya sesungguhnya masih memiliki atau mempunyai banyak kewajiban yang harus saya penuhi. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa memberikan apa yang engkau inginkan. Maka kemudian malaikat ini berkata kepada orang tersebut, rasa-rasanya saya pernah melihat atau bertemu dengan Anda. Bukankah dulu engkau adalah seorang yang berpenyakit yang membuat orang-orang kemudian mencemoohkanmu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu daripada penyakit itu dan memberikan harta kepadamu. Maka orang tersebut menjawab, kata siapa? Sesungguhnya apa yang saya dapatkan saat ini daripada hartaku itu adalah warisan dari kedua orang tuaku. Maka kemudian malaikat itu berkata kepada orang ini, jika engkau berdusta, maka nanti Allah akan mengembalikanmu pada keadaan yang semula.
Jemaah sekalian, karena orang ini berdusta, maka Allah kemudian mengembalikan keadaan orang yang berpenyakit kusta tersebut ya, pada keadaan semula, yang kemudian membuat dia kembali berpenyakit. Yang kedua jemaah sekalian, malaikat kemudian menemui orang yang kedua, yaitu orang yang memiliki kepala botak, dan mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan kepada orang yang berpenyakit kusta tadi. Dia meminta satu ekor hewan ternak yang dia miliki itu untuk bisa dia gunakan dalam perjalanannya. Namun jawabannya didapatkan adalah sama dengan orang yang pertama tadi. Dia menolak untuk memberikan binatang atau hewan yang dia miliki daripada sapi yang dia miliki tersebut. Maka kemudian malaikat ini juga mengatakan kepadanya, jika engkau berdusta, maka Allah akan mengembalikan keadaanmu kepada keadaan yang semula. Dan karena orang ini kemudian berdusta, maka Allah kemudian mengembalikannya kembali memiliki kepala yang botak, dan hartanya pun ya, kembali sebagaimana dia ya, sebelum memiliki harta itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat menemui orang yang ketiga, yaitu orang yang buta, dan mengatakan kepadanya, wahai hamba Allah, saya ini seorang manusia yang miskin, yang tidak memiliki apapun dalam perjalanan saya. Maka saya sekarang kehabisan bekal. Sudahkah engkau memberikan satu ekor kambing yang engkau miliki kepadaku? Orang ini kemudian menjawab, atas nama Zat yang telah mengembalikan penglihatanku dan juga hartaku, sungguh saya rela. Memang dulu saya buta, lalu Allah kemudian mengembalikan penglihatanku ini. Maka silakan ambil apa yang engkau inginkan, dan saya tidak akan sedikit pun merasa berat untuk memberikan apa yang aku miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat kemudian berkata kepadanya, kalau begitu pegang saja hartamu ini. Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengujimu, apakah engkau sudi untuk memberikan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadamu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala ya, merasa senang kepadamu dan merasa marah kepada dua orang rekanmu yang sebelumnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil pelajaran daripada kisah ini, yang mana yang pertama disebutkan di sini di antara sifat buruk, bahkan sifat yang paling buruk yang jangan sampai melekat pada diri kita adalah sifat kikir. Kekikiran ini jemaah sekalian jika telah mengendap dalam jiwa kita, maka akan membuat kita lupa dan mengingkari akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man bakhila wastagna, dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, merasa dirinya sudah kaya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia juga mendustakan tentang pahala yang Allah janjikan, fasanu yassiruhu lil usra, maka kelak kami akan mempersiapkan baginya jalan yang sukar. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, hartanya tidak akan bermanfaat lagi baginya jika dia telah binasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Takutlah kalian terhadap sifat kikir, sebab kikir itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kemudian jemaah sekalian yang kedua, tidak hanya sifat kikir tadi disebutkan dalam kisah ini, sifat dusta termasuk sifat buruk yang harus kita hindari. Kedua sifat ini, kikir dan dusta, menjadi pengantar turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat sendiri apa yang terjadi atau dialami oleh penderita kusta dan botak tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qul innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba la yuflihun. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan beruntung. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis disebutkan, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hindarilah dusta, karena dusta itu akan mengantarkan kita kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta lalu kemudian memelihara kedustaan itu, maka ia akan dicatat sebagai seorang pendusta di sisi Allah.
Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, jika kikir dan dusta ada termasuk sifat yang paling buruk, maka kejujuran dan kedermawanan merupakan lawan dari kedua sifat buruk tadi. Siapakah orang yang memiliki sifat jujur dan dermawan dalam cerita atau kisah tadi? Dialah orang yang buta itu. Tidak hanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga bersikap dermawan. Dia pun mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala lantaran memiliki kedua sifat ini. Tentang kejujuran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Kalian harusnya berlaku jujur karena kejujuran itu akan membimbing kalian kepada kebaikan dan kebaikan itu akan memasukkan kalian ke dalam surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait sifat dermawan dan kejujuran ini, Nabi kita pernah menyampaikan bahwa orang yang memiliki sifat jujur dan dermawan akan mendapatkan doa daripada para malaikat-malaikatnya yang mereka setiap pagi turun ke bumi. Ada dua malaikat yang akan turun ke bumi pada pagi harinya. Yang pertama akan mengatakan, "Ya Allah, berikanlah balasan atau berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Kemudian malaikat yang kedua akan berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang-orang yang kikir." Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi hamba yang memiliki kecerdasan di dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah, mengamalkan kesalehan sosial dengan kita berbagi kepada sesama, termasuk berkurban, menyembelih hewan kurban untuk dibagikan kepada kaum duafa, dan juga kita menjauhi sifat kikir dan sifat dusta yang merupakan akhlak yang tercela. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kami mengingatkan bahwa di hari yang mulia ini, di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan hari Jumat ini sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik daripada hari-hari yang lain. Kemudian juga kita berada pada bulan yang mulia, yaitu bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah, dan juga berada di hari yang termulia, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak keutamaan di dalamnya. Dan salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah dengan dilipat gandakannya amal-amal soleh yang dilakukan di bulan atau di hari-hari yang mulia ini. Maka begitu banyak amal-amal yang bisa kita lakukan di bulan atau di hari-hari yang mulia ini. Di antaranya adalah dengan senantiasa kita membaca takbiratul atau takbir yang di hari-hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak takbir, atau juga membaca zikir-zikir yang lainnya. Kemudian juga dengan kita banyak membaca Al-Quran maupun juga bersedekah dan juga membantu orang lain berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini adalah amalan-amalan yang insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda jika kita melaksanakannya atau melakukannya di hari-hari yang mulia ini. Olehnya itu kami senantiasa menghimbau untuk kita tidak melewatkan keutamaan di hari-hari ini yang tidak kita dapatkan di hari-hari yang lainnya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan juga kami kembali mengingatkan kepada para jemaah sekalian bahwa insya Allah
ada satu hari yang merupakan puncak daripada ibadah di bulan Zulhijjah ini, yaitu hari di mana kita akan berkurban, yang nanti insya Allah akan dilaksanakan setelah sholat Id, dan juga sebelumnya diawali dengan salah satu hari, yaitu hari Arafah, di mana para jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Dan bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita suatu amalan yang dimana amalan tersebut jika kita lakukan maka akan menghapuskan dosa kita di dosa 2 tahun. Rasulullah SAW kemudian menjanjikan kepada kita dalam salah satu hadisnya, ketika beliau ditanya tentang pahala berpuasa di hari Arafah, ketika jemaah haji sedang wukuf di Arafah, Rasulullah kemudian mengatakan, ahtasibu an yukaffira sanatal ladzi qablahu wa sanatal lati ba'dahu, atau kama qala Rasulullah SAW. Kita berharap dengan kita berpuasa di hari Arafah nanti, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa kita 2 tahun, yaitu dosa di 1 tahun sebelumnya dan juga dosa di 1 tahun setelahnya. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita apa yang dijanjikannya berupa ampunan darinya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu ya, salah satu juga sunnah yang dianjurkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat ini, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya para malaikat Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Olehnya itu marilah kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وعبادتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.